Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya semuanya? Baik-baik saja ya. Eh, kita akhir-akhir ini musim hujan, jadi kita juga harus hati-hati jika melakukan kegiatan ya, terutama kegiatan yang di luar ruangan. Cuaca saat ini sudah tidak lagi bisa diprediksi, jadi kita mungkin paginya melihat awan itu, wah sepertinya tidak akan hujan. Tapi ternyata lama-kelamaan kok malah berubah, berubah total gitu ya. Tadinya harusnya ndak hujan kok jadi hujan. Cepat mendungnya, cepat juga hilangnya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kita kalau berkegiatan di luar ruangan mungkin pertama yang pakai motor ataupun memakai sepeda, selalu siapkan mantel. Jadi satu saat ada hujan itu kita juga sudah persiapan. Begitu juga nanti misalnya kalian ada kegiatan BTM, silahkan untuk siapkan mantel. Tiba-tiba hujan kita nggak perlu repot-repot ngiyup atau apa, misal ada kegiatan yang harus dikerjakan di rumah atau di tempat lainnya. Nah, kali ini kita akan coba memperjelas tentang komponen pengapian, terutama di bagian busi ya. Bagian komponen yang keenam adalah busi, di mana kalau mungkin di antara kita semua ada yang sudah pernah melihat busi ya, tapi apakah busi itu baik atau tidak? Tapi harusnya kalau sudah terpasang di kendaraan harusnya kondisinya juga sudah baik ya, karena sudah melewati quality check. Nah, busi sendiri ada beberapa bagian. Kita bisa memperhatikan di sini. Nah, bagian-bagian busi yang pertama adalah, nah ini terminal. Ini terminal. Ini terminal ke tutup coil itu yang warna hitam yang terhubung dengan koil. Kemudian nomor 2 ini. Nah, ini ya, ini nomor 2. Ini adalah rumah busi. Ini biasanya di sini ada kuncinya ya, entah itu kunci 17, 16, 19, 21 gitu ya. Nah, tergantung jenis businya. Kemudian nomor 3 ini biasanya terbuat dari keramik. Nomor 3 ini terbuat dari keramik. Ini. Nah, ini namanya adalah isolator. Jadi dia memisahkan antara kutub plus dan kutub min. Kemudian nomor 4, elektroda. Nah, ini elektroda itu ada di sini. Dia ada di ujungnya atau di inti tengahnya busi bagian dalam. Ini elektroda. Kemudian nomor 5, kita bisa perhatikan di sini nomor 5, perintah hambatan arus. Perintah rambatan arus ya. Nah, jadi di sini kan ada semacam cowaan ya, cowaan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada fungsinya, yaitu memperlambat hambatan arus. Kemudian nomor 6. Nah, di sini. Di sini antara rumah busi dengan elektroda itu dan isolator ya, di sini ada rongga. Ada rongga, fungsinya adalah sama, dia kan di sini ada isolatornya juga ya, dia untuk memperlambat atau memperjauh jarak ya. Kalau kalau kita menganalisis dari konsep percikan bunga api, maka dia adalah memperjauh jarak agar yang elektrodanya ini sedekat mungkin dengan kutub min di sini. Nah ini, jadi di sini ada rongga karena bisa jadi kalau misalnya ya kondisi kendaraannya tidak fit, kok basah di daerah sini. Apalagi kalau tidak ada rongga ya.
Kalau walaupun di sini ada rongga, di sini kok basah, api itu akan merambat dari sini. Nah, sehingga businya tidak memercikan bunga api. Nah, rongga ini harus selalu dijaga kebersihannya. Atau dalam kondisi kering pastinya. Kemudian nomor 7. Nomor 7, elektroda massa. Elektroda massa ini biasanya kecil ya bentuknya ya, kecil paling cuma 1 mili atau 1,5 mili. Kemudian dia terhubung dengan rumah busi. Kemudian nomor 8. Ini nomor 8. Yang satu di sini. Yang satu lagi di sini, di atas. Nah, ini fungsinya adalah cincin perapat. Jadi antara isolator dengan rumah busi ini di sini ada semacam cincinnya ya. Jadi agar tidak ada kompresi yang bocor dari ruang silinder. Kemudian nomor 9, celah elektroda. Nah, ini jadi antara elektroda dengan elektroda massanya itu ada celahnya. Kemudian nomor 10, baut sambungan. Nah, ini sebenarnya dari sini ya, dari nomor 1 sampai ke bawah ini satu komponen. Tapi di sini disebutkan ini adalah baut sambungan. Kemudian nomor 11. Nah, antara rumah busi dengan blok silinder itu biasanya ada cincin perapat. Nah, fungsinya juga sama. Dia dengan nomor 8 ya, fungsinya sama dengan nomor 8, dia menghilangkan atau membatasi agar tidak ada kebocoran kompresi dari ruang silinder, karena bisa jadi misalnya ini dratnya ini ya, dratnya ulirnya ini yang ke blok silinder mungkin ada yang slack atau yang aus gitu kan. Nah, itu mungkin pemasangannya miring. Nah, di sini kalau tidak ada cincin perapatnya, itu kemungkinan terjadi kebocoran kompresi dari sini juga bisa terjadi. Kemudian nomor 12, ini adalah penghantar. 12 di sini. Ini ya, ini penghantar. Jadi di sini ada baut sambungan ini dengan elektroda ini ada penghantarnya. Nah, seperti itu komponen-komponen dari busi ya. Nah, konstruksi businya sendiri seperti ini. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu beban dan tuntutan pada busi. Nah, beban pada busi sendiri itu ada beberapa faktor ya. Ada beberapa hal yang menjadi beban pada busi. Yang pertama, beban panas, beban mekanis, beban kimia, beban elektris. Yang pertama, beban panas. Temperatur gas di dalam ruang bakar berubah temperaturnya pada pembakaran 2000 sampai 3000 derajat Celcius dan waktu pengisian 0 sampai 120 derajat. Ini pada saat pembakaran. Jadi setelah terjadi pembakaran, setelah bahan bakar dihisap, kompresi langsung diledakkan dengan busi, itu suhunya bisa mencapai ini 2000 sampai 3000 derajat Celcius. Kemudian pada saat waktu pengisian, waktu hisap itu ya, dari TMA ke TMB, campuran bahan bakar dimasukkan ke dalam ruang silinder, kemudian terjadi pengompresian udara dan bahan bakar, maka suhunya sebelum dipercikan bunga api itu antara 0 sampai 120 derajat Celcius. Kalau dari suhu 0 sampai 120 derajat Celcius itu mungkin tidak terlalu masalah ya, tapi yang jadi bermasalah adalah pada saat suhu kerja ini 2000 sampai 3000 ini. Kalau busi tidak mampu bertahan pada suhu ini, ya kemungkinan besar busi itu dia akan melaleh, entah itu retak, entah itu pecah. Nah, busi harus bisa bertahan pada kondisi panas yang sangat tinggi ini. Kemudian hal-hal yang dituntut kepada busi sendiri, elektrodanya pusat dan elektroda harus bertahan pada suhu temperatur ini ya, 800 derajat Celcius. Kemudian
cepat memindahkan panas sehingga temperaturnya tidak lebih dari 800 derajat Celcius. Nah, ini khusus di elektroda businya. Kemudian beban mekanis. Tekanan di dalam ruang bakar pada saat proses pembakaran itu mencapai 30 sampai 50 bar. 30 sampai 50 kali tekanan yang ada di ruang di ini udara sekitar ini. Ini kan 1 atm atau 1 bar ya. Jadi kalau uh, itu anggap saja di lingkungan ini ya maksudnya ya. Anggap saja di lingkungan ini ya kita rasakan ini yang di luar ini anggap saja nggak belum nyampe 1 bar, mungkin baru 0 gitu ya, 0 bar itu. Nah, di dalam ruang bakar itu tekanannya bisa mencapai 30 sampai 50. Nah, ibaratnya kita ruang bakar itu dipukul dengan tekanan yang sedemikian besar. Nah, busi harus bisa bertahan. Kalau ibaratnya dipukul sampai 30 sampai 50 kilo kok dia tidak bertahan, dia rusak. Nah, itu businya tidak layak. Mungkin bahannya entah itu dari besinya, karbonnya atau apa, dia harus bisa bertahan di tekanan sekian 30 sampai 50 bar. Nah, apa yang harus dibuat yang harus digunakan untuk menahan beban mekanis ini ya tentu saja bahan yang harus kuat, kemudian konstruksi yang harus rapat juga. Jangan sampai dengan tekanan sekian bocor gitu kan. Kan bisa jadi seperti itu. Bocor kompresinya ya tekanannya keluar. Kalau tekanannya keluar ya secara otomatis tenaga yang dihasilkan dari motor atau mobil itu akan berkurang juga. Efek lainnya adalah konsumsi bahan bakar yang lebih boros. Berikutnya adalah dari sisi kimia. Itu ada erosi bunga api, kemudian erosi pembakaran dan kotoran. Kita tahu ketika bunga api meletik ya, itu semaksimal mungkin elektroda itu harus bisa tetap bertahan. Karena dari erosi pembakarannya sendiri dan kotoran ini, erosi bunga api dan pembakaran ini biasanya saling bersangkutan. Dalam artian misalnya semakin lama penggunaan kendaraan, berarti kan semakin lama juga penggunaan busi. Nah, di situ pasti elektroda itu mengalami erosi atau pengurangan, ibaratnya paling mudah itu dia celahnya tambah lebar. Dan kalau kita perhatikan di masing-masing permukaan celah ini, dia ada semacam coan-coan kecil-kecil itu yang akibat itu percikan bunga api itu. Jadi kalau ketika suhunya tinggi itu kan karena dia terbuat dari logam, maka di bagian yang paling tinggi suhunya ini dia akan lemah ya, lemah. Kalau kemudian ada tekanan maka dia akan cowal sedikit demi sedikit. Nah, itu yang dimaksud dengan erosi. Kemudian kotoran. Kotoran ini dapatnya dari mana? Kotoran didapatnya dari hasil pembakaran yang tidak sempurna atau dari eh, bahan bakar yang kualitasnya tidak baik. Kalau bisa juga dari tidak adanya filter udara ya. Tapi di sini yang dimaksud adalah kotoran dari hasil pembakaran. Kalau kompresinya tidak bagus, pengapiannya tidak bagus, maka secara otomatis proses terjadinya pembakaran itu kan nggak baik. Nah, dengan adanya proses pembakaran yang tidak baik itu biasanya karena pelepasan karbonnya tidak baik juga, maka akan ada sisa pembakaran. Nah, kita bisa memperhatikan kalau misalnya yang kompresinya kurang misalnya ya, itu dia agak hitam atau terlalu boros bensinnya itu dia agak hitam. Nah, dengan adanya kotoran-kotoran ini, kalau busi tidak baik, kemampuan konduktornya ya, kemampuan konduktornya tidak baik, maka
dia akan menghambat proses pembakaran berikutnya. Ini yang juga harus dihindari oleh busi. Kemudian dari kondisi kimia tadi itu mau tidak mau busi harus terbuat dari bahan elektroda yang tahan terhadap temperatur tinggi. Nah, bahannya ini ada nikel, platinum, platina ya. Kemudian bahan kaki isolator yang cepat mencapai temperatur pembersihan diri pada suhu 400 derajat. Nah, kalau suhu mencapai ini, dia harus bisa membersihkan diri. Caranya bagaimana ya? Itu dari proses pembakarannya itu. Entah itu dari kompresinya yang bagus, penggunaan bahan bakar yang tepat gitu kan, karena misalnya tanpa menggunakan bahan bakar yang tepat itu mau tidak mau sekali lagi itu bisa menimbulkan kotoran di dalam ruang silinder, khususnya di busi. Kemudian dari sisi elektrik, tegangan pengapian itu mencapai ini 25.000 volt. Ini tergantung koilnya ya. Tergantung komponen sistem pengapian apakah di sana bekerja dengan baik atau tidak. Nah, tuntutannya adalah bentuk kaki isolator yang cocok sehingga jarak elektroda pusat ke massa jauh. Nah, ini menyesuaikan biasanya. Kemudian konstruksi perintang yang harus cocok. Dia nilai panas. Nilai panas busi adalah suatu indeks yang menunjukkan jumlah panas yang dapat dipindahkan oleh busi. Kemudian kemampuan busi menyerap dan memindahkan panas tergantung pada bentuk kaki isolator dan luas permukaan isolator. Nilai panas harus sesuai dengan kondisi operasi mesin. Nah, makanya kita bisa melihat mungkin kalian pernah melihat busi ada yang elektrodanya panjang, ada yang elektrodanya pendek gitu kan. Ada juga yang mungkin apa dengan kode-kode tertentu. Nah, itu hubungannya adalah dengan ini nilai panas. Nah, ini contoh kita bisa lihat di sini. Bisa diperhatikan di sini. Ini busi panas. Luas permukaan kaki isolator besar. Ini. Tapi ini kalau dari gambar ini sekilas sama ya. Sekilas sama, tapi kalian bisa memperhatikan di sini. Nah, ini. Bedanya di mana? Ini. Nah, celah ini ya, celah. Ini juga bisa diperhatikan di sini. Nah, ini celah. Celahnya beda. Jadi kalau busi panas, celahnya ini lebih lebar, lebih panjang, lebih luas. Luas permukaan kaki isolator besar. Nah, besarnya itu ini. Jadi kalau ini dihitung volumenya, ini pasti volumenya lebih besar daripada yang ini, busi dingin ini. Banyak menyerap panas, lintasan pemindahan panas panjang, akibatnya pemindahan panas sedikit. Ini busi panas. Kemudian busi dingin. Busi dingin ini luas permukaannya kecil, luas permukaan kaki isolator kecil, sedikit menyerap panas, lintasan pemindahan panas pendek, cepat menimbulkan panas. Nah, ini cocoknya untuk motor bensin cocoknya. Kemudian kalau yang ini cocoknya untuk motor diesel. Motor diesel nggak ada businya ya. Tergantung kendaraannya sebenarnya. Pabriknya itu merancangnya seperti apa. Kemudian permukaan muka busi. Permukaan muka busi menunjukkan kondisi operasi mesin dan busi ya. Nah, ini permukaan busi kita bisa lihat, perhatikan di sini. Nah, ini mungkin bisa jadi kemungkinan kalau hal seperti ini sistem pengapiannya yang terlalu besar ya. Terlalu besar, businya nggak mampu. Nah, kita bisa lihat dia melelah di sini. Ada bagian-bagian yang rusak. Tapi selama ini kering, berarti sistem pengapiannya bagus.
isolator berwarna kuning. Ini ya, ini berwarna kuning atau coklat muda, puncak isolator bersih. Permukaan rumah isolator kotor berwarna coklat muda atau abu-abu. Kondisi kerja mesin baik, pemakaian busi dengan nilai panas yang tepat. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini, ini ujungnya elektroda yang masa ini kan ini agak nyewa ya, agak nyewa. Tapi ini bagus karena pembakaran di dalam mesin itu bagus. Ini tinggal di setel aja sebenarnya kalau yang ini. Kemudian terbakar. Elektroda terbakar pada permukaan kaki isolator ada partikel-partikel kecil mengkilat yang menempel. Isolator berwarna putih atau kuning. Penyebabnya nilai oktan terlalu rendah, campuran terlalu kurus, knocking. Pemeliharaan kelistrikan kendaraan ini saat pengapian terlalu panas, tipe busi yang terlalu panas. Ini bisa kita lihat di sini. Ini sebenarnya yang ini normal. Cuman mungkin pemilihan businya yang tidak pas. Ini harusnya pakai busi yang tipe dingin, tapi dia pakai yang tipe panas. Tapi harusnya kalau melihat seperti ini, mesin itu tidak masalah. Kemudian bergerak karena oli. Kaki isolator dan elektroda sangat kotor, warnanya warna kotoran coklat. Cenderung hitam ya kalau kita perhatikan di kendaraan. Nah, penyebabnya cincin torak aus, penghantar katup aus, penghisap oli mesin, penghisapan oli melalui sistem ventilasi karter. Ini kalau yang ini ya, misalnya penghantar katup aus ini sebenarnya ini bisa diantisipasi kalau seal klep itu bagus. Tapi kalau misalnya katupnya sendiri juga sudah aus, maka tetap saja walaupun diganti seal klep-nya itu tetap akan ada kebocoran pada penghantar katup ini. Karena penghantar katup aus ini kalau ternyata katupnya masih bagus dan sealnya masih bagus, tetap nggak akan mengeluarkan oli. Tapi kalau klepnya sudah aus, nah tapi rata-rata jika penghantar katupnya aus, otomatis batang katupnya juga sudah aus. Kemudian penghisapan oli melalui sistem ventilasi karter. Kita pernah melihat itu ya, yang dari OCV itu ya, atau kita pernah melihat yang dari ruang karter itu, atau dari ruang mesin itu ada selang agak besar, mungkin sebesar jari, itu dimasukkan ke dalam intake manifold, kemudian diikutkan untuk dibakar di ruang mesin. Nah itu ternyata ini pengaruhnya seperti ini, bergerak karena oli. Kemudian bergerak karbon atau jelaga, ini cenderung ke warna hitam, hitam pekat itu. Kaki isolator, elektroda rumah busi bergerak jelaga. Penyebabnya campuran terlalu kaya, terlalu banyak bahan bakar, setelannya ya. Kemudian tipe busi yang terlalu dingin. Kemudian isolator retak, penyebabnya jatuh. Misal kita pas melepas busi itu kita nggak sengaja menjatuhkan, kemudian bahannya yang mungkin memang karena kurang baik ya, kemudian busi api dapat meloncat dari. Nah, kalau maksudnya ini adalah jika ini terjadi seperti ini, maka bunga api itu bisa jadi harusnya ini ya ke elektroda yang sisi atasnya ini apinya dia malah merambat lewat ini retakan ini. Apalagi kalau kondisinya misalnya ada kebocoran oli misalnya ya, itu kan jadi basah di sini. Nah, itu apinya nggak akan melewati ini elektroda, tapi dia akan terjadi proses massal
dari elektroda itu ke negatifnya ini itu akan langsung, jadi nggak timbul bunga api. Di delco mungkin muncul apinya ya, atau dari kabel tegangan tinggi itu kalian dekatkan itu muncul apinya, tapi pada saat memasukkan ke sini ke busi ini nggak muncul apinya karena ini apinya sebenarnya nyambung langsung lewat ini retakan ini yang di bagian sisi dalam sehingga nggak kelihatan dan tidak mampu membakar campuran bahan bakar. Nah, dudukan busi sendiri harus rata ya, rata dapat dipasang cincin perapat. Tapi kalau dari pabrik harusnya juga sudah dibuat sedemikian rupa. Nggak mungkin pabrik tidak dibuat seperti ini. Ulir. Nah, untuk busi sendiri harus disesuaikan ya. Jangan sampai panjang ulir itu terlalu panjang. Misalnya seperti ini. Atau seperti ini. Kalau terlalu panjang, ini contoh terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, beresiko dia ditabrak oleh torak karena torak itu kan bergerak naik turun. Kalau ruang bakarnya atau chambernya itu dia rapat dengan torak, maka akan sangat beresiko dia bertabrakan dengan torak yang ulir ini ya, ulirnya. Nah, resiko lainnya kalau terlalu panjang adalah dia akan menambah rasio kompresi. Kompresinya akan lebih tinggi. Tapi tergantung tadi ya dia busi panas atau busi dingin. Kalau busi panas ini terlalu panjang ya dia akan ibaratnya ya sedikit perubahan. Kemudian kalau terlalu pendek kita bisa lihat di sini. Kalau terlalu pendek, nah ini juga sangat beresiko. Kalau misalnya tekanan hasil pembakarannya besar, maka beresiko apa ini akan rusak karena tekanan dia didorong kan, tekanan dorong. Nah, resiko rusak beratnya karena busi dipaksa atau ibaratnya juga dipukul ya, dipukul dengan tekanan pembakaran, dia bisa rusak juga. Kemudian, nah ini contoh yang baik. Pengerasannya sama, panjangnya sama, hasilnya baik. Kemudian hubungan panjang ulir busi dengan panjang kepala busi. Nah, ini bisa kita lihat. Celah elektroda besar, tegangan pengapian besar. Celah elektroda kecil, tegangan pengapian kecil. Nah, ini harus disesuaikan. Ini contoh pada tekanan campuran 1000 kilopascal ya, atau 10 bar. Celah 0,6 mm itu tegangan pengapiannya ini. 0,6, tegangan pengapiannya adalah 0,6, kita bisa dilihat di sini. 12 pada 1000 ya, 1000 berarti ini 1000. Ini 1000. Nah, naik di sini. Nah, ini 12,5 kilovolt tegangan pengapiannya. Kemudian jika celah elektrodanya 0,8 maka tegangannya adalah 15 kilowatt kilovolt sorry. Celah elektroda 1 mm. Nah, tegangan pengapiannya adalah 17.500 kilovolt di sini. Di daerah ini. Nah, ini tekanannya sekian, tegangannya harus sekian. Sebagai contoh. Kemudian macam-macam saat pengapian. Pengapian itu terjadi pada saat torak sebelum mencapai TMA. Jadi ini kan torak, dia naik. Nah, bukan pada saat TMA-nya, tapi sebelum TMA. Antara 20 sampai 5 derajat ya, tergantung RPM-nya sebenarnya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini TMA.
Sebelum TMA kan ini torak masih ada di bawah. Nah, tapi kalau ini TMP, nah dia sudah di atasnya setengahnya. Di atasnya setengahnya, ini contoh, Z-nya ini adalah titik pengapiannya. Kemudian yang kedua, pengapian terjadi setelah torak melewati TMA. Pengapian ini sudah terlambat ya. Pengapian kan ada dua, pengapian awal sama pengapian lambat. Nah, sekali lagi pengapian itu terjadi sebelum TMA atau pengapian awal. Kemudian macam-macam saat pengapian. Saat pengapian adalah satu saat busi meluncurkan bunga api untuk mulai pembakaran. Saat pengapian diukur dalam derajat poros engkol, derajat poros engkol atau PE ya. Sebelum atau sesudah TMA. Persyaratan saat pengapian, mulai saat pengapian sampai proses pembakaran selesai diperlukan waktu tertentu. Nah, sekali lagi, mulai saat pengapian sampai proses pembakaran selesai diperlukan waktu tertentu. Waktu rata-rata yang diperlukan selama pembakaran adalah 2 milisecond. Jadi sangat cepat sekali. Cetek. Nah, tapi selama cetek itu kan dia suhunya kan tinggi. Tapi ya suhu yang paling panas ya di sekitar api itu. Kemudian ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah tekanan ya, tekanan. Ini langkah toraknya, ini TMB. Ini TMB, ini TMA. Sorry, ini TMA, ini TMB lagi. TMB, shaker itu dari bawah. Kemudian ini TMA, shaker itu di atas, kemudian ini TMB lagi. Nah, ini kan dari bawah, torak itu kan bergerak naik. Nah, saat bergerak naik, ini tekanannya juga naik. Naik sampai sini. TMA, dia mentok tekanannya. Tekanannya mentok. Ini sebelum ada pengapian ya. Mentok. Toraknya turun lagi sama. Dia diagramnya sama dengan ini. Sini. Ini jika udara saja. Atau udara dan bahan bakar yang tidak ada proses pengapian. Nah, kemudian jika sebelum TMA proses pengapian tadi itu dikasihkan bunga api, misalnya ini ya, ini bahan bakar dan udara dikompresi naik, toraknya naik gitu, naik beberapa derajat sebelum TMA, misalnya nomor 1 ini saat pengapian dia diledakkan, nah kan langsung terjadi proses ledakan di dalam ruang bakar. Nah, dia akan langsung loncat, tekanannya akan langsung naik. Nah, kita bisa lihat di sini tekanannya langsung naik, sangat tinggi sekali ini. Perbandingannya kalau kita lihat di sini, tekanannya ini berarti hampir 3 kalinya ya. Nah, tekanannya hampir 3 kali. 1, mungkin 2,5 ya, sorry. 2,5. Kalau ini 1, ini 2, ini 2,5. Tekanannya adalah 2,5 kali dari tekanan awal. Nah, ini tekanan puncak nomor 2 ini. Tekanan puncak ini ada di setelah torak mencapai TMA. TMA dia turun lagi sedikit. Nah, tekanannya dapat tekanan puncak di sini. Nah, dia akan turun lagi seiring dengan turunnya poros, dengan turunnya torak ya. Nah, sampai TMB pun di sini dia masih ada tekanan. Nah, makanya pada saat setelah proses PMB kan ada langkah buang. Nah, kita bisa merasakan tekanan yang sisa ya, sisa pembakaran gitu dari knalpot. Nah, itu kalian bisa merasakan deg deg deg, ada tekanan yang dari dalam knalpot. Nah, seperti itu sampai lagi langkah hisap tidak ada lagi tekanan, kemudian yang ada adalah tekanan vakum. Nah, yang nomor 3 ini adalah hasil akhir pembakaran. Yang ini sisanya adalah sisa tekanan saja. Nah, usaha yang efektif untuk mencapai mendapatkan langkah usaha yang paling efektif, tekanan pembakaran maksimum harus dekat sesudah TMA. Nah, ini
sesudah TMA. Pak, kalau sebelum TMA gimana, Pak? Tekanannya. Nah, misalnya itu terjadi kalau eh, waktu pengapiannya itu terlalu awal. Misalnya ya, ini kan kalau standarnya itu kan 20 derajat sampai misalnya 20 derajat pada RPM 4000 misalnya. Itu tekanan puncaknya ada di ini setelah TMA. Tapi kalau misalnya kita terlalu awal, bukan 20 derajat, tapi 40 derajat sebelum TMA. Misalnya di sini. Baru di sini sudah ada ledakan, sudah ada percikan bunga api. Dir, nah itu tekanan maksimalnya ada di sini sebelum TMA ini. Nah, kalau sebelum TMA kok ada tekanannya, dia tekanan puncaknya di sini ya sebelum TMA. Tekanan puncaknya sebelum TMA, maka dia akan balik toraknya itu nggak jadi naik. Nah, atau bahkan misalnya ngepasi ya, ngepasi ini waktu tekanan puncaknya ada di TMA misalnya. Nah, itu yang terjadi adalah knocking. Ya, ibaratnya itu semua komponen di dalam mesin itu dipukul bareng. Kan harus imbang ya antara yang dipukul dengan yang dipukul itu harus lebih lemah dari ibaratnya seperti ini. Yang dipukul itu harus lebih lemah daripada yang mukul agar kendaraan itu bisa jalan. Tapi kalau semuanya sama, yang dipukul dengan yang dipukul itu sama-sama kuat, maka yang kendaraan itu nggak akan bergerak, dia akan stuck. Nah, tinggal menang-menangan di sini. Kalau menang tekanan pembakarannya, ya dia akan merusak komponen mesin. Kalau komponen mesinnya sendiri misalnya ya, komponen mesinnya sendiri misalnya torak, kok dia lebih lemah daripada komponen lainnya, misalnya lebih lemah daripada bloknya, nah seker ini akan bolong, retak, pecah, atau komponen lainnya yang juga akan mengalami kerusakan. Nah, ini contohnya. Ini bisa kita lihat di sini. Hubungan saat pengapian dan daya motor ini. Saat pengapian yang tepat, ini bisa kita lihat yang B ya. Ini yang B. Ini saat pengapian terlalu awal, ini saat pengapian terlalu lambat. Ya, ini yang B ini yang tepat. Nah, kalau terlalu awal, kita bisa lihat di sini diagramnya. Naik dulu sebelum TMA ya. Ini kita bisa lihat ini TMA. Naik di sini. Nah, ini sebelum TMA ini puncak tekanan itu sebelum TMA. Mesin itu akan getar dan akan cepat rusak. Karena tadi ibaratnya podo-podo kuatnya ditutup gitu. Podo-podo kuatnya dipukul. Nah, itu komponen mesin yang akan rusak. Kalau tekan pembakarannya kan dia hanya dari hasil karbonnya saja. Tapi mesin yang dipukul itu kan jadi menang-menangan. Nah, kemudian kalau yang tepat ya seperti ini. Kalau tepat tenaganya bisa kita rasakan, cas gitu kan. Tapi kalau misalnya terlalu lambat, bahan bakar boros. Kalau tepat, bensinnya, bahan bakarnya akan ngirit. Kemudian ini ya mengakibatkan detonasi, knocking kalau terlalu awal. Kalau tepat ini menghasilkan langkah usaha yang ekonomis dan daya motor yang maksimum. Kalau pengapian terlalu lambat, menghasilkan langkah usaha yang kurang ekonomis, pastinya boros. Hubungan berikutnya adalah hubungan saat pengapian dengan putaran motor. Supaya akhir pembakaran dekat sesudah TMA, maka saat pengapian harus kurang atau sekiranya sama dengan 1 mikrosecond sebelum TMA. Nah, ini ya, jadi ini TMA. Nah, berapapun derajatnya, sebelum TMA itu dia jaraknya kalau dari sisi waktu itu adalah 1 mikrosecond karena pasti hubungannya adalah dengan RPM. Nah, untuk menentukan saat pengapian yang sesuai dengan
sesuai dalam derajat ya, derajat poros engkol, kita harus memperhatikan kecepatan putaran motor. Nah, sekali lagi, RPM motor itu sangat menentukan waktu pengapian. Nah, kita bisa lihat di sini, pada putaran 1000 RPM, 60 mikrosecond ya, itu putarannya satu kali putaran itu 60 mikrosecond. Kemudian pengapiannya ini 6 derajat sebelum 6 derajat poros engkol sebelum TMA. Nah, kita bisa lihat di sini 1000 pada bulan 1000 RPM itu 6 derajat sebelum TMA. Kalau putarannya naik lagi ya dia menyesuaikan. Makanya kalau di kendaraan itu ada yang namanya, ini yang lama, itu ada centrifugal advancer. Jadi centrifugal advancer ini sama satu lagi yaitu vacuum advancer. Mobil kan kendaraannya putarannya berbeda-beda ya, tergantung keinginan si driver. Dia mau cepat, mau lambat, nah itu kan RPM-nya kan naik turun. Nah, agar selalu pengapiannya itu tepat 1 mikrosecond sebelum TMA, karena putarannya berubah-ubah, maka waktunya kan, waktu pengapian juga harus berubah-ubah. Nah, itu tugasnya tadi, centrifugal advancer sama vacuum advancer. Seperti itu. Kemudian kesimpulannya, supaya akhir pembakaran tetap di TMA, tetap di dekat TMA, saat pengapian harus disesuaikan pada putaran motor. Putaran motor tinggi, maka saat pengapiannya semakin awal. Saya kira itu dulu pelajaran kita kali ini mengenai busi dan tadi ya, waktu pengapian dan waktu pengapian. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar, baik di Classroom maupun di channel YouTube ini, di kolom komentar YouTube. Saya kira itu dulu dari saya. Mari kita berdoa masing-masing sesuai ya, berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Saya terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.